Multikulturalisme adalah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikultural sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang mencakup keberagaman tradisional dan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur. Bagian dari keberagaman tradisional adalah suku, ras, dan agama. Sedangkan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan adalah segala hal yang berkaitan dan bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat di luar keberagaman tradisional. Multikulturalisme menjadi pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, kemajemukan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas dan kebudayaan dengan segala kelebihannya. Adapun jenis-jenis dari multikulturalisme, yang pertama multikulturalisme isolasionis mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme dibutuhkan di Indonesia untuk meningkatkan masyarakat majemuk yang secara bertahap memasuki masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural Indonesia yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional. Saat ini multikulturalisme masih menyisakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, masih banyak terjadi peristiwa yang berakhir tragis akibat perbedaan agama, suku, ataupun etnis. Masih banyak terjadi peristiwa yang berakhir tragis akibat perbedaan agama, suku, atau etnis. Beberapa contoh adalah tragedi Poso, konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998, penutupan dan pembakaran rumah ibadah, tragedi Monas, dan perselisihan lain yang dipicu oleh keberagaman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani, NIM channel 122379, ingin memaparkan materi tentang globalisasi budaya dalam konsumsi budaya, gaya hidup, dan identitas. Apa itu budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi sesepuh sekelompok tersebut. Apa itu konsumsi? Secara luas, konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa
baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Budaya konsumsi. Pada saat ini, konsumsi sudah menjadi budaya bagi masyarakat modern. Budaya konsumsi inilah yang menyebabkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku konsumsi secara berlebihan. Ada 5 penyebab perilaku konsumtif menurut Aswari. Yang pertama yaitu ingin lebih menonjol dari yang lain. Yang kedua, kebanggaan akan penampilan dirinya. Yang ketiga, ikut-ikutan. Yang keempat, sikap positif terhadap diskon. Yang kelima, menarik perhatian orang lain. Masyarakat modern merupakan masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang terus-menerus berkonsumsi. Bisa kita lihat, kegiatan konsumsi telah menjadi budaya bagi masyarakat saat ini. Bagi masyarakat konsumtif, saat ini hampir tidak ada ruang dan waktu yang tersisa untuk menghindari diri dari seruan berbagai informasi yang berurusan dengan kegiatan konsumsi di rumah, di jalan, kantor, ataupun tempat-tempat lain. Masyarakat tidak henti-hentinya disajikan dengan berbagai informasi yang menstimulasi konsumsi, yaitu baliho di jalan, iklan di TV, koran, ataupun majalah. Fenomena masyarakat konsumsi tersebut yang telah melanda di sebagian besar wilayah dunia, saat ini juga sudah terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan. Menurut Yasraf, fenomena yang menonjol dalam masyarakat Indonesia saat ini yang menyertai kemajuan ekonomi adalah berkembangnya budaya konsumsi yang ditandai dengan berkembangnya gaya hidup. Secara ontologis dan metafisika, perilaku konsumtif atau konsumerisme lebih mementingkan popularitas nama dari suatu barang daripada fungsi atau penggunaan dari barang tersebut. Bagaimana dengan budaya mie instan? Salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah menjadi budaya di era modern ini adalah mengkonsumsi mie instan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi mie instan di setiap tahunnya. Ini semua dikarenakan mie instan yang mudah didapat, harganya terjangkau, dan sangat praktis dalam pengolahannya, sehingga cocok dengan kehidupan masyarakat modern yang kebanyakan waktunya menghabiskan untuk urusan pekerjaan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar terhindar dari perilaku konsumtif? Sikap yang harus dimiliki mahasiswa agar tidak terjerumus perilaku konsumtif, yang pertama yaitu selektif dalam membeli barang. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan. Ketiga, menabung dan bersedekah. Keempat, mulailah berinvestasi. Yang kelima, membuat anggaran belanja. Yang terakhir, hindari kegiatan yang tidak perlu, yaitu hangout atau shopping dan lain-lain. Jadilah masyarakat yang bijak yang selalu selektif dalam berkonsumsi, utamakan kebutuhan bukan kepuasan. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Adapun ciri-ciri globalisasi budaya yaitu 1. Pertukaran budaya secara internasional menjadi hal lumrah. Salah satu ciri dari globalisasi bidang budaya adalah pertukaran budaya dalam skala global atau dunia sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Tak aneh jika saat ini banyak anak muda Indonesia yang mempelajari budaya asing seperti budaya Korea, Jepang, Cina, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu persaingan kerja semakin bebas dalam skala global. Ciri globalisasi bidang budaya berikutnya adalah dari segi semakin bebasnya dalam skala global terkait persaingan dalam mendapatkan pekerjaan atau ekonomi. Hal itu telah terjadi di tanah air beberapa kurun waktu terakhir, di mana beberapa tenaga kerja asing dari negeri Tiongkok telah memasuki wilayah Indonesia dan bekerja pada beberapa sektor industri yang penting di dalam negeri. Yang ketiga yaitu pertumbuhan industri pariwisata.
Ciri globalisasi bidang budaya selanjutnya adalah bidang pariwisata yang semakin tumbuh dan berkembang pesat di tanah air. Berbagai tempat wisata dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Secara tak langsung, wisatawan mancanegara tersebut membawa budayanya ke negara tujuan wisatanya. Yang keempat yaitu pertumbuhan pesat dalam mode skala internasional. Ciri berikutnya dari contoh globalisasi bidang budaya adalah perkembangan mode busana yang sedang tren di seluruh dunia. Hal ini diikuti oleh mode busana di negara kita. Perkembangan mode busana terkini secara global seringkali ditampilkan pada acara peragaan busana di negara-negara di luar negeri. Kemudian ditampilkan pada televisi atau media massa elektronik maupun cetak. Dan ciri yang terakhir yaitu perkembangan film secara global. Ciri globalisasi pada bidang budaya lainnya adalah menjamurnya film-film buatan luar negeri pada beberapa bioskop di tanah air. Hal ini sudah berlangsung lama, namun saat sekarang mengalami puncak kejayaannya. Bahkan film-film dari luar negeri lebih mendominasi produk-produk film dari negara bersangkutan. Misalkan film-film yang tayang di bioskop dan stasiun TV di tanah air yang lebih didominasi oleh tayangan film Bollywood maupun Hollywood. Selain daripada ciri-ciri, globalisasi budaya juga mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu 1. Menciptakan sikap dan tata nilai yang baik. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. 3. Kualitas kehidupan yang meningkat. Dan 4. Pertukaran budaya. Dan terakhir yaitu dampak negatif globalisasi budaya. 1. Nilai budaya asli yang semakin luntur. 2. Gaya dan pola hidup yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri dengan NIM C012232. Di sini saya akan membahas visi baru tentang kebudayaan. Visi budaya bangsa Indonesia sebagai wawasan ke depan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kebudayaan dan peradaban Indonesia yang berjiwa Pancasila, maju, dinamis, dan demokratis sebagai acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersatu serta mempunyai jati diri yang kukuh di tengah-tengah kehidupan antar bangsa dan tantangan sistem global. Kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam visi kebudayaan nasional tersebut hendaknya bisa dicerminkan dalam kebudayaan Indonesia masa depan dalam bentuk masyarakat baru yang didambakan masyarakat. Kebersatuan bangsa Indonesia yang sejak awalnya dijalin dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu unsur keberadaan masyarakat Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis, berbagai keyakinan dan agama, beraneka kebiasaan dan budaya, berbeda latar belakang sosial dan pendidikan, pada dasarnya satu juga. Keberbagian, keanekaan, dan perbedaan justru dapat menjadi perekat atas kebersatuan masyarakat Indonesia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, serta manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu akal, badan, dan roh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan alam. Alam adalah keseluruhan dunia fisik yang ada di luar dan lepas dari tindakan manusia. Lingkungan adalah seluruh perangkat elemen yang membentuk kerangka kondisi sekeliling dan kondisi manusia dan masyarakat sebagaimana adatnya atau sebagaimana ia hidup di dalamnya. Teknologi dalam bahasa Yunani kuno yaitu didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Kebudayaan merupakan hasil interaksi kebutuhan bersama. Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Hubungan manusia dengan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk hidup tentu untuk mempertahankan hidupnya pastilah membutuhkan alam sebagai tempat untuk hidup. Tetapi di samping itu, alam semesta
akan dapat terjamin kelangsungan dan keselestariannya dan sangat bergantung pada manusia. Dalam konteks ilmu alam inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Bahkan antara manusia dan alam semesta memiliki ketergantungan satu sama lain.